Halo rekan-rekan, kali ini saya akan melanjutkan review buku saya mengenai Jago Atur Duit Pribadi dan Keluarga. Jadi masih sama ya, buku yang sama dengan postingan yang sebelumnya. Karena seperti janji saya sebelumnya, buku ini akan direview sebanyak 3 kali sesi lah. Ini kira-kira sesi yang kedua. Buat yang penasaran sama buku ini, tetap ikutin sampai sesi yang ketiga, karena di sesi yang ketiga nanti akan ada sesuatu deh buat teman-teman yang ngikutin. So, oke. Kita langsung aja masuk ke bukunya, karena bukunya ada sekitar 13 bab, jadi agak panjang. Saya nggak akan bahas semua satu per bab, satu persatu, lama. Jadi saya hanya akan ambil beberapa poin yang menarik ya. Bukan berarti yang tidak saya bahas itu tidak menarik, tapi ini yang benar-benar bisa membuat saya gitu ya. Ini dia nih poin yang kita selama ini terlupakan. Oke, bagian pertama yaitu ayo atur keuangan. Jadi di buku ini dibilang, kalau kita mau mengatur keuangan, itu dimulai dengan mencatat seberapa besar pendapatan kita dan seberapa besar pengeluaran kita. Mencatatnya sedetail apa? Sedetail mungkin. Kenapa? Karena dengan kita terbiasa mencatat, kita jadi tahu pengeluaran kita apa saja. Dan dengan kita tahu pengeluaran kita apa saja, ketika kita ada pengeluaran yang di luar dari pendapatan kita, maka kita bisa langsung sadar bahwa ini tidak seharusnya. Nah, sering kita dengar bahwa kita mengeluh, aduh uang saya kurang lagi. Tapi kalau ditanya kurangnya kenapa ya? Nggak tahu kurangnya kenapa. Ya karena kita tidak pernah mencatat, sehingga kita nggak tahu tuh kurangnya itu di bagian apa. Padahal kalau kita bilang, pendapatan teman-teman itu sebagian besar mungkin kan orangnya karyawan gitu ya. Pasti gajian tiap bulan sama, konsisten. Minimal selama setahun ke depan itu tidak berubah, pendapatan sama. Sementara pengeluaran bisa stabil, bisa tidak, bisa naik turun. Tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsisten. Pergi ke kantor, pakai transportasi, pasti konsisten. Makan siang, pasti konsisten gitu kan. Dan lain sebagainya yang sifatnya wajib setiap hari pasti dikeluarkan. Nah tapi kalau teman-teman masih tiap bulan keluar kata-kata tadi ya, aduh uang gue kurang nih bulan ini, artinya teman-teman harus melihat komponen pengeluarannya apa aja. Jadi itu tips yang ada di buku ini ya, bahwa tipsnya adalah catat sedetail mungkin. Sedetail mungkin tuh kalau ibarat kata saya pergi ke Indomaret bayar parkir 2000, catat deh tuh. Nah, kenapa? Karena 2000 itu nanti kadang kita suka lupa, ini uang gue kurang 2000 dipakai apa ya gitu ya, lupa. Nah dengan mencatat seperti itu kita jadi tahu, oh ternyata ini. Dia tadi ya, karena pengeluaran bisa naik turun, maka itu wajib dicatat. Nah, kemudian yang dibahas juga ya selanjutnya, oke, saya punya pendapatan, saya punya pengeluaran, kemudian saya punya hobi. Nah, hobi ini sedikit biasanya menimbulkan dosa-dosa keuangan. Nah, contoh ya, hobi ngopi sama teman-teman. Makan siang bawa dari rumah, dimasakin istri atau masak sendiri. Hemat. Tapi begitu makan siangnya sudah kelar, jalan sama teman-teman ngopi, harga satu kali ngopi, satu cup itu bisa seharga 2 kali makan siang. Jadi nggak hemat at the end ya. Nah ini dilakukan rutin secara terus menerus dan nggak sadar, kadang-kadang malah itu yang membuat dompet kita bobol. Nah, buat ibu-ibu muda gitu ya, atau ya istri saya juga termasuk nih ya, beli skincare. Skincare ini juga belinya segimana nih? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kadang kita nggak sadar, itu mengganggu cash flow kita. Nah ini ada tips-tipsnya, ada juga caranya gimana sih harus mengantisipasi hal tersebut. Yang berikutnya nih, contoh lagi disebutkan ya di buku ini, hobi nonton. Nah kalau sekarang udah banyak media streaming ya. Kalau dulu kan kita yang hobinya, meskipun ada media streaming saya tetap pengen ke bioskop, suasana dan sensasinya beda. Oke, itu hobinya. Nah sekarang hobinya itu gimana supaya bisa hemat? Kan ada jam-jam nomad. Coba deh dicari jam-jam nomad. Sehingga dengan jam-jam nomad itu kita pergi ke bioskop, bisa hemat, tapi hobi tetap tersalurkan. Penyakit lagi atau dosa keuangan yang lain itu biasanya yang hobi traveling, tapi bayarnya pakai kartu kredit, cicilan 0%. Hati-hati nih. Travelingnya sudah kelar, cicilannya masih ada. Ini juga bisa mengganggu cash flow bulanan teman-teman. Kalau teman-teman tidak cermat dalam mencatatnya, ini malah mengganggu nantinya. Jadi sebaiknya hal-hal seperti ini dihindari. Quotes yang menarik ya di buku ini. Kalau
kalau kita tidak mampu secara keuangan, maka tahanlah dirimu. Jadi buku ini bukan menghalangi kita untuk kita menghilangkan hobi-hobi kita, bukan. Tapi justru buku ini memberi inspirasi lah ya, memberi tips-tips bagaimana caranya hobi kita tetap tersalurkan, tapi keuangan kita aman. Nah, di sini nih pentingnya pengaturan keuangan itu tadi. So, jadi nggak ada ruginya pokoknya untuk ambil buku ini, dibeli dan dibaca dengan seksama. Yang paling penting adalah dieksekusi. Karena mencatat itu memang ribet, tapi benefitnya luar biasa. Kemudian ada lagi quote nih ya, yang menarik nih. Oke, tadi kita punya hobi banyak gitu ya. Ada yang nonton, traveling, skincare, makan-makan sama teman-teman, dan lain sebagainya. Cuman yang pasti, bersenang-senang itu ada konsekuensinya. Dan hal terpenting adalah menyadari kemampuan diri, karena tipe orang boros itu denial dengan kondisi yang ia miliki. Jadi ini menarik sekali gitu ya, bahwa kadang kita boros tapi kadang kita juga denial. Enggak, gue nggak boros kok. Ya kalau nggak boros kenapa uangnya berasa selalu kurang? Nah, di situ kita malah nggak bisa jawab. Iya ya, kurangnya apa ya? Kenapa ya? Pengeluaran apa yang paling besar ya? Nggak tahu. Nah, karena tadi tidak tercatat ya. Nah, jadi di chapter ini juga kita dituntut untuk menyadari penghasilan kita. Sebetulnya alokasi yang baik dari penghasilan kita itu seperti apa sih? Menurut buku ini, 50% atau setengahnya itu bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari kita. Kemudian 20% berikutnya itu untuk tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini untuk investasi dan tabungan. Ada yang pengen pergi haji misalnya, ada yang ingin DP rumah, atau ingin DP mobil, dan lain sebagainya. Itu di faktor 20%. Nah, 10% untuk dana darurat. Dana darurat ini menjadi penting. Sangat dirasakan buat teman-teman yang tidak punya dana darurat ketika corona ini menghantam di dunia. Jadi dana darurat ini akan dipakai di sana, 10%. Sisanya, jadi kalau kita hitung tadi 50, 20, 10 sudah 80, 20% atau sampai 30% kalau kita bisa press di antara pengeluaran yang lain, itu bisa dipergunakan buat cicilan. Kalau mungkin tadi 20%-nya sudah sampai untuk DP rumah jadi cicilan. Nah, di cicilan ini tidak boleh lebih dari 30%, itu sudah paling besar, paling mentok. Nah, makanya sangat dianjurkan sekali untuk kita mencatat semua pengeluaran kita agar kita tahu komposisinya, sehingga tetap berimbang cash flow kita. Nah, lanjut ke bab berikutnya ya. Bab berikutnya saya bilang bab super. Kenapa bab super? Karena ini membahas mengenai bulan pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Nah, jadi sesinya tepat sekali, walaupun ya ini sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, agak sedikit terlambat, tapi tidak ada salahnya saya bahas ya. Di sini dibilang bahwa di bulan Ramadan, sebagian besar dari kita akan dapat rezeki tambahan. Rezeki tambahan mungkin bentuknya adalah THR. Tapi Teh Kikau, ini kemarin juga mengingatkan saya nih, bahwa ketika masuk bulan Ramadan, badai, pesannya adalah sederhanakan keuanganmu dan perbanyak bersedekah. Jadi di sini ada tips-tips untuk memasuki bulan Ramadan. Saya ambil tips yang sangat menarik buat kita ya sebagai muslim. Setelah bulan Ramadan kita akan ketemu dengan bulan haji, atau bulan dimana kita sebagai muslim dituntut untuk berkurban. Kalau kita tidak punya tabungan yang dikhususkan untuk berkurban, ada baiknya THR yang kita peroleh itu disisihkan sebagian untuk berkurban. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap tahun kita bisa berbagi. Karena inti dari berkurban ya tetap berbagi dengan sesama ya. Jadi satu kali mendayung ini kita dapat langsung dua manfaat. THR tersebut dioptimalkan buat pengeluaran selama bulan Lebaran ini, berkumpul dengan keluarga, bagi-bagi THR ke sanak saudara, tapi tidak lupa 2 bulan kemudian teralokasikan buat kurban. Berhenti di titik kurban, kita lompat ke yang lebih besar. Kurban adanya di bulan haji. Nah, di mana di sini haji pun juga buat muslim itu merupakan suatu kewajiban. Nah, terutama bagi yang sudah mampu ya. Nah, ada nggak keinginan dari teman-teman untuk naik haji di usia muda? Kalau iya, sudah ada usaha apa teman-teman ke arah sana? Sudah tahu belum kalau untuk naik haji itu biayanya berapa? Saya kasih tahu ya. Sepengetahuan saya biaya haji itu sekarang untuk dapat porsi di angka 25 juta. Katakanlah kita belum punya uang saat ini. Tips yang di-sharing di sini adalah mulailah menabung dari sekarang. Karena
bukan angka 25 jutanya yang bikin kita serem, tapi antriannya. Antrian haji itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Gambarannya kalau teman-teman berusia 30 tahun saat ini, tambah 15 tahun sudah 45 tahun. Itu baru bisa berangkat. Jadi kalau menabung dari sekarang, kejar untuk 25 atau 30 juta. Kenapa saya bilang 25 sampai 30? Karena ada inflasi di sana dan ada perubahan harga biasanya setiap tahun. Jadi diantisipasi supaya uangnya cukup untuk mendapat porsi haji. Nah, ini tips menarik ya, yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman untuk mengumpulkan dana 25 sampai 30 juta. Itu caranya mudah kok. Pertama dengan konsisten menabung di konvensional ya, menabung biasa. Dapat gaji setiap bulan, diambil duluan di muka untuk tabungan haji. Diniatkan sama kita, saya tiap bulan nabung. Berapa sih besarnya? Cukup 500 ribu. 500 ribu selama 5 tahun, teman-teman akan dapat 30 juta. 30 juta, teman-teman bisa langsung daftar ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi haji. Itu cara biasa ya, punya tabungan konvensional. Ada cara lain, yaitu misalnya pakai tabungan syariah yang ada di bank-bank syariah. Mereka rata-rata punya tabungan haji. Kelebihannya biasanya tidak ada biaya admin juga di sana. Jadi kalian tinggal menabung di sana. Sama lah, caranya sama sih. Menabung secara konsisten setiap bulan. Tapi nanti ketika uangnya sudah sampai di angka tersebut, dari banknya akan mengingatkan, Bapak, Ibu, uangnya sudah sampai. Ini kita akan bisa proses untuk pendaftaran. Nah, proses pendaftarannya itu akan dipandu dan dibantu oleh teman-teman di bank syariah. Karena mereka ada sistem yang nge-link ya, walaupun ada proses yang harus dijalanin sendiri. Kita tetap harus ke Kementerian Agama, urus dokumen itu tetap ada. Tapi ada sebagian proses juga yang dihandle sama bank syariahnya. Nah, ini dua hal ini, kalau memang teman-teman ada niat untuk pergi haji, silahkan dicoba. Karena tadi, antriannya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Tapi setelah dapat porsi haji, biasanya akan ada pelunasan. Gak usah khawatir dengan pelunasan. Pelunasan baru akan terjadi tadi 10 atau 15 tahun kemudian setelah teman-teman terdaftar. Dan besarannya tidak terlalu besar, mungkin 10 sampai 15 juta. Kalau mau aman, ada tips juga nih dari saya pribadi. Biasanya untuk biaya-biaya haji itu entah mengapa dari negara Arab Saudinya mempergunakan acuannya US dollar. Jadi ada baiknya mencoba untuk tabung dalam US dollar. Sekitar selisih 10-15 jutanya tadi. Kenapa? Antisipasi kalau misalnya rupiahnya nanti melemah, uang kita itu jadi tidak ada harganya kalau seperti itu. Nah, dengan kita menabung dari awal dalam US dollar untuk pelunasannya, ketika nanti tiba waktunya kita harus berangkat dan kita diwajibkan, tolong Pak, Bu, dilunasi. Berapa sekarang dilunasi? 20 juta, kita nggak kaget. Lah, saya nabungnya kemarin cuma 10-15. Nah, kalau ditabung dalam US dollar, insya Allah tetap terjaga. Karena mereka biasanya acuannya US dollar. So, mungkin sesi ini saya tutup di sana. Karena kita sudah di bulan Ramadan. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun depan. Dan saya juga titip pesan sama teman-teman, jangan lupa di bulan Ramadan ini, bulan untuk kita berbagi, bersedekah, dan yang paling utama zakat. Jadi yang belum berzakat, nanti jangan lupa masih ada kok sisa beberapa hari ke depan kita masih sempat melakukan zakat. Zakat fitrah silahkan, dan yang ingin juga melakukan pembayaran zakat mal atau zakat harta, ini juga periodenya. Karena zakat mal biasanya ditunaikan 1 tahun sekali tergantung nisab dan haul yang ada di rukun zakat. Sekian dari saya. Nantikan terus episode yang berikutnya atau review berikutnya yang ketiga mengenai buku ini, dan di sana akan ada kejutan buat teman-teman. Terima kasih dan bye.